Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita mengingat karya terbesar yang Yesus Kristus lakukan dalam hidup kita. Dia menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi hanya Yesus yang rela mati untuk orang berdosa. Marilah kita datang menghadap Dia, agar kita dimampukan untuk mengikut Dia. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 81 ayat 1, Yesus mual ni ngolukku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 77 ayat 2, Hamu Saluhut Halak.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 88 ayat 2, Yesusku naung manubusau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berdiri menghadap Tuhan. Ingatlah penderitaan Yesus di kayu salib, sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpaan kita atas kehendaknya dalam segala perbuatan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Imam Besar yang mati di kayu salib karena dosa kami, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu. Baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 78 ayat 5, O Ulu Nasab Mudar. Firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 22 ayat 18 sampai 25. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 82 ayat 2, O Yesusku, tubuh gangmu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan 1A dan 1B dengan bernyanyi dari buku ND nomor 407 ayat 1, Panok Noti Masilang, dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian Jumat Agung, pengenangan atau peringatan kematian Yesus Kristus untuk menebus dunia ini. Tertulis dalam Ibrani 5 ayat 7-10, beginilah firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2023 ini, pengenangan atau peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus dalam menyelamatkan dunia, atau yang biasa disebut dengan Jumat Agung, sepertinya akan menjadi bagian dari sejarah pelayanan gereja. Di tengah berakhirnya virus corona atau COVID-19, peringatan besar ini kita kenangkan kembali di gedung-gedung gereja dan tidak perlu lagi berpindah ke rumah-rumah atau persekutuan terbatas lainnya. Namun meski demikian, saya tetap meyakini bahwa pengenangan akan sejarah penebusan Kristus di Golgota masih terasa dan masih menyentuh ruang terkecil dan terdalam, baik pribadi atau persekutuan keluarga. Pengorbanan Yesus yang menyelamatkan tetap abadi, bergaung di rumah-rumah, lewat pribadi, lewat keluarga, dan bukan hanya semata ritual gerejawi, namun sungguh sangat mendaras dan mendarat dalam setiap relung hati kita, abadi dan kekal adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Keselamatan abadi yang Yesus sediakan bagi kita ditempuh dengan jalan pengorbanan. Pengorbanan merupakan puncak dari semua ungkapan cinta kasih. Pengorbanan tidak pernah menuntut balasan. Pengorbanan tidak memakai perhitungan, meski menorehkan duka dan penderitaan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Pengorbanan dalam ketaatan membuat keselamatan terpatri dan tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyaliban Tuhan Yesus di Golgota adalah puncak kasih Allah kepada dunia yang dinyatakan melalui sebuah pengorbanan. Tidak akan kita temukan pengorbanan yang sedemikian dalam segenap relasi dan cinta kasih serta persahabatan yang pernah ada di muka bumi ini. Deraan dan siksaan menjadi bagian yang tak bisa ditolak. Bukan hanya tubuh, namun batin juga tidak luput dari siksaan hingga meregang nyawa. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Pengorbanan Yesus yang menyelamatkan menjadi kesukaan besar bagi kita. Tidak ada lagi hidup kita yang sia-sia. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah jalan bagi kita untuk memandang diri kita dengan lebih berharga. Kita rentan, kita lemah, kita berdosa. Namun kita yang sedemikianlah yang telah diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan menghasilkan buah bagi manusia yang berdampak bagi perubahan kondisi hidup. Siksa berubah menjadi kelepasan. Derita berubah menjadi keselamatan kekal. Penolakan berubah menjadi penerimaan. Rasa takut berubah menjadi keberanian. Rasa putus asa berubah menjadi pengharapan kepada Allah kita. Percayalah tidak akan ada yang sanggup memisahkan kita dari kehidupan dan kebahagiaan kekal. Oleh karenanya, hendaknya kita merespon kematian Yesus bagi kita dengan komitmen dan kesediaan untuk hidup baginya dan setia menyatu dalam Yesus yang adalah pokok keselamatan yang abadi. Selamat merenungkan kematian Kristus demi penebusan kita. Yesus Kristus sebuah kaluaon saliling-lilingna. Yesus pokok keselamatan yang abadi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus anak Allah, imam besar kami, yang menjadi pokok keselamatan kami. Dalam keadaanmu sebagai manusia, Engkau menanggung dosa kami. Engkau menderita, didera, disiksa, disalibkan sampai mati di kayu salib. Namun Engkau dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga. Dosa kamilah yang Engkau tanggung di kayu salib itu. Tetapi Engkau mempersembahkan dirimu bagi keselamatan kami sebagai bentuk pengorbanan atas dosa-dosa seluruh umat manusia. Ya Tuhan, bangkitkanlah iman kami, agar kami yang mengalami derita, siksa, dan segala bentuk kedukaan di dunia ini memperoleh pengharapan bahwa Engkau telah terlebih dahulu menerimanya, maka Engkau akan menolong dan menguatkan kami dalam setiap derita yang kami alami. Ya Yesus yang mati di kayu salib, biarlah kami menjadi bagian dari pengorbanan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi begitu berharga, sekalipun yang tadinya dipenuhi oleh dosa, tetapi menjadi berharga karena Engkau telah menebusnya melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah kami semakin diberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kami menuju kehidupan yang kekal
di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Kau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu,
agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Kau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.